mengangkat isu-isu terkini. Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar. Kita di Dialog Palembang pagi ini, edisi hari ini Senin 13 Januari 2025. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini menetapkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumatera Selatan Deliar Marzuki menjadi tersangka kasus dugaan suap. Kasus dugaan suap tersebut terkait dengan penerbitan surat perizinan keterangan layak keselamatan dan kesehatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan. Kepala Seksi Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari mengatakan bahwa sebelum ditetapkan tersangka, Deliar ini telah terkena operasi tangkap tangan pada Jumat 12 Januari 2025. Dan pendengar, ini untuk membahas penegakan hukum kasus korupsi di Sumatera Selatan. Ini untuk menyikapi kasus OTT di Snaker Sumatera Selatan. Di studio kita sudah hadir bersama Koordinator Fitra Sumatera Selatan, ada Ibu Nuni Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Bu Nuni pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat ya Bu ya. Semangat. Baik, selain hadir bersama kami di studio juga sudah melalui via Zoom ada praktisi hukum dari Universitas Sriwijaya Palembang, ada Bapak Dedeng Zawawi SHMH. Selamat pagi Pak Dedeng. Selamat pagi RRI. Sehat kabarnya Pak Dedeng untuk pagi hari ini Pak Dedeng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kita juga sambil menanti terhubung bersama Deputi Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Sumatera Selatan, Bapak Ferry Kurniawan. Dan pendengar, siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, dan dapat Anda akses juga melalui RRI Digital, bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store. Dan siaran ini juga disiarkan melalui rri.co.id. Yang ingin bergabung nanti bersama kami ajak Anda untuk di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Sebelum kita ke Bu Nuni selaku Koordinator Fitra Sumsel, kita ke praktisi hukum dari Universitas Sriwijaya Palembang, ada Pak Dedeng. Pak Dedeng, kalau melihat kasus yang tertangkap ini Pak Dedeng, bagaimana kasus ini tentunya bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Sumatera Selatan? Iya, baik. Ini kita dikejutkan dengan adanya operasi tangkap tangan yang kira-kira biasanya dilakukan oleh penegak hukum, misalnya KPK. Ternyata ini ada kejutan juga dari Kejaksaan Negeri Kejari Palembang. Tentu kalau kita lihat informasinya ini berkoordinasi dengan Kejati, artinya sudah, kalau kita lihat dari struktur hukumnya itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Nah, yang di sini kalau kita lihat yang ditangkap-tangan ini adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kita cukup memprihatinkan, seorang ini adalah pejabat, juga ASN sebagai yang bisa mengeluarkan suatu kebijakan dan tentu dalam hal ini misalnya perizinan itu, dan menyalahgunakan sebagai jabatan dalam kategori ini sehingga dilakukan operasi tangkap tangan. Nah, objeknya ini kalau kita lihat itu tentang penerbitan sertifikat K3 atau perizinan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini bagi perusahaan untuk investasi di Sumatera Selatan ini juga dalam hal pembangunan tentu akan mengalami kendala kalau misalnya mengenai perizinan ini juga terjadi berbagai macam bentuk daripada gratifikasi. Nah, kita juga tidak mengharapkan ini terjadi. Kita juga mengkhawatirkan kalau ini terjadi saat ini. Nah, sebelum-sebelumnya kita juga bagaimana, apakah ini sudah terjadi cukup lama atau pada waktu-waktu terdekat saja.
Baik, Pak Dedeng, kabarnya memang ini Kira ya. merupakan aduan dari masyarakat ini terkait dengan sering adanya dugaan gratifikasi di kantor Disnaker Trans Sumatera Selatan. Ya, saya kira juga partisipasi masyarakat dalam hal penegakan hukum itu juga perlu diutamakan karena ini penegakan hukum tidak hanya dari para penegak hukum agar dia bisa maksimal, maka partisipasi atau peran dari masyarakat juga perlu diprioritaskan karena beberapa kasus yang terjadi itu peran serta dari masyarakat itu yang lebih utama. Nah, sehingga kolaborasi antara penegak hukum dengan masyarakat itu bersinergi dalam penegakan hukum, terutama pada kasus-kasus katakanlah tindak pidana korupsi. Nah, ini kalau kita lihat dari kategori pembahasan tindak pidana korupsi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu dikenakan pasal 12 huruf B. Nah, pasal 12 huruf B ini kalau kita lihat itu adalah tentang gratifikasi. Nah, ini ada rumusan pasalnya bahwa gratifikasi ini itu kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Itu tentu ada 2 kriteria yang berhubungan dengan jabatan, dalam hal ini kepala dinas. Lalu dia berlawan dengan kewajiban atau tugas sebagai kepala dinas tersebut. Nah, nanti tentu di proses peradilan akan membuktikan. Nah, kalau bisa juga saya kira pihak daripada kejaksaan juga bisa membuktikan nanti siapa yang pemberi gratifikasinya, lalu bisa mengembangkan kasus ini sehingga pihak-pihak misalnya siapa yang dalam hal kategori ini bisa tuntas dalam penegakan hukumnya. Nah, kalau kita lihat dari sanksi yang diberikan, ini kalau gratifikasi itu minimal 4 tahun, itu maksimal 20 tahun kurang penjara. Kalau denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Ini kalau kita lihat rumusan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, apa yang di operasi tangkap tangan itu 39 juta, tapi setelah ditotalkan itu ada 285.600.000. Nah, ini nanti pihak kejaksaan bagaimana membuktikan kalau misalnya unsur-unsur pemberi gratifikasi, pemberi suap dan lain sebagainya. Nanti bagaimana proses peradilan itu bisa berjalan dengan baik, saya kira. Baik Pak Dedeng, kita ke Bu Nuni dulu. Dan Bu Nuni, kalau misalnya lihat dari masalah kasus, bisa dikatakan ini kasus korupsi bisa dikatakan dengan nominal yang tidak terlalu banyak ya, karena kita tahu sendiri kasus-kasus di Indonesia ini mainannya kalau nggak miliar triliun, tapi ini baru ratusan juta. Kalau pandangan Bu Nuni sendiri, ini melihat kasus yang ada di Sumatera Selatan, terkhususnya kasus korupsi yang sedang viral saat ini. Kalau dari kita lihat ya, ini kayaknya memang lagi viral, lagi hangat menjadi perbincangan masyarakat Sumatera Selatan gitu. Tadi Pak Dedeng sudah menyampaikan bahwa ini apakah tindak korupsi itu baru saja atau memang sudah lama? Kalau kami coba dari Fitra Forum Indonesia memang concern di segi anggaran, kita mencoba melihat dari tren belanja Disnaker Trans ini ya. Kita coba lihat bahwa 5 tahun kita di tahun 2004 tidak dapat, tetapi kita coba menganalisa anggaran Disnaker Trans itu dari 5 tahun dari 17 sampai 21 itu memang cenderung kecil ya. 0,30 sampai 0,34. Tertinggi 35, artinya tidak sampai 1%. Tetapi tindak korupsi tadi tidak dibenarkan. Jadi mungkin kalau mau ini yang kita dorong adalah efisiensi belanja-belanja yang memang tidak penting. Nah, ini sebenarnya kalau bicara tentang anggaran di dinas-dinas itu memang cenderung kecil, tetapi kemudian ada hal-hal seperti ini jangan menjadi apa ya, karena anggaran kecil kemudian diperbolehkan menjadi korupsi, itu juga tidak benar dan itu melanggar aturan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dedeng. Nah, kalau kami melihat ini ya mungkin sekarang yang kita tangkap ini Disnaker Trans ya. Bisa jadi dinas-dinas lain yang
bukan hanya anggaran kecil, tetapi anggaran besar juga punya potensi untuk melakukan korupsi itu. Nah, sekarang tinggal mental dari para pemangku kebijakan ini, bahwa mereka diberi amanat untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya sebagai dengan jabatan mereka, dengan tunjangan mereka, aku pikir sudah cukup ya. Nah, ini yang harus diperbaiki adalah mental mereka, para pemangku kebijakan ini, untuk ya benar-benar bertanggung jawab untuk mengelola APBD ini dengan baik dan benar, dan peruntukannya yang jelas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, Bu Nuni, kalau dari mitra sendiri, kalau melihat Pitra sendiri ya dari kasus ini, apakah memang akar masalah korupsi itu ada di anggaran yang kecil di tahun 2024 atau ada kelemahan dari sistem-sistem yang ada di dinas tersebut? Ya, nggak bisa juga cuma disalahkan. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa anggaran kecil, kalau ini karena mereka melakukan korupsi karena anggaran kecil, bahkan yang anggarannya besar juga ada kemungkinan juga ya mereka melakukan anggarannya juga lebih besar juga nominalnya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa pertama mental, kemudian tadi juga sudah disinggung tentang bagaimana keterlibatan masyarakat. Kemudian yang ada di kita ini terkait sanksi, atau ketika mereka sudah jadi tersangka korupsi kemudian dengan tapi sanksi hukumannya juga sangat ringan, itu tidak membuat mereka menjadi jerah. Nah, sekarang bagaimana hukum itu dibuat terutama orang-orang yang menyalahgunakan APBD ini, karena dampaknya itu ke masyarakat gitu. Kalau mereka sudah melakukan istilahnya mencuri gitu ya, mencuri uang rakyat gitu. Nah, mereka hukumannya ringan, dan ini yang menjadi masalah kita sebenarnya. Hukum iya, kemudian aparat penegak juga bagaimana dia lebih sering melakukan, kalau ini OTT sangat efektif tetapi tidak membuat orang jerah. Yang bikin orang jerah ketika sanksi itu memang dilaksanakan dengan maksimal. Tadi kan ada minimal, ada maksimal. Nah, bagaimana dilaksanakan dengan maksimal? Nah, ini yang saya berharap bisa memberikan dampak yang ini ya, istilahnya jerah kepada pelaku tindak korupsi itu. Baik, Pak Dedeng, kalau dari kacamata hukum, ini agar menjadi suatu yang jerah gitu ya untuk para korupsi. Kabarnya memang tindak pidana pengembalian aset ini memang di Indonesia ini belum secara optimal, Pak Dedeng. Ya, memang kalau kita lihat dari operasi tangkap tangan, katakanlah kategori operasi tangkap tangan ini biasanya pelaku-pelaku yang agak ekstrim ya, karena dia melakukan tindak pidana tersebut langsung dilaksanakan secara langsung. Nah, ini kasus-kasus operasi tangkap tangan ini cukup banyak terjadi, dan kira-kira ini sudah diekspos oleh berbagai media, sudah itu proses peradilan sudah berjalan. Tetapi OTT yang dilakukan itu pada kasus-kasus korupsi masih terjadi. Nah, ini artinya bahwa menunjukkan indikasi korupsi di kita ini masih belum memberikan efek jerah, sudah itu katakanlah masih belum ditakuti, sudah itu masih bernilai ekonomis, artinya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu sudah menghitung nanti apa kos yang diberikan, misalnya yang didapat. Nah, ini juga kalau kita lihat bagaimana proses peradilan yang ada di Indonesia itu bersih dan transparan. Artinya ada suatu penelitian bahwa suatu putusan itu tidak ada indikasi adanya mafia peradilan dalam prosesnya kalau putusan peradilan itu dia sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Jadi misalnya kalau masyarakat itu melihat suatu putusan peradilan tetapi menjadi pro kontra, nah ini dikhawatirkan ada indikasi yang tidak baik, walaupun itu sulit dibuktikan. Nah, ini bagaimana putusan-putusan terutama kasus-kasus tindak pidana korupsi itu mampu memberi rasa keadilan di masyarakat. Karena uang ini adalah uang rakyat juga. Apa yang dikorupsi itu sumbernya dari APBN dan APBD, tetapi disalahgunakan oleh oknum-oknum yang katakanlah mereka memiliki jabatan yang bisa mengakses keuangan tersebut. Nah, semestinya sesuai dengan sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil, misalnya sebagai pejabat. Nah, itu mereka harus melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Tapi ini disalahgunakan dan
terang-terang melanggar undang-undang tindak pidana korupsi. Tapi putusan yang kadang-kadang diputus oleh peradilan itu cukup rendah. Betul kata Bu Dun, tadi saya sependapat. Jarang sekali putusan-putusan dalam kasus-kasus korupsi itu memberikan hukuman maksimal. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Sudah itu ada tingkat-tingkatan, nanti biasanya pada tingkat pertama dia ketika disorot oleh masyarakat putusannya maksimal. Nanti pada upaya banding karena sudah cukup lama dan masyarakat tidak menyoroti, maka putusannya bisa rendah. Lalu nanti kabur di putusan kasasi dan nanti ada di peninjauan kembali. Jadi ada tingkat-tingkatan. Jadi ada celah-celah yang bisa digunakan oleh para pelaku korupsi dalam mekanisme hukum yang ada di kita. Nah, ini bagaimana undang-undang tindak pidana korupsi itu bisa ditegakkan secara maksimal sehingga orang akan takut dengan melakukan suatu tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita lihat pelaku-pelaku ini bukan orang-orang yang katakanlah miskin. Nah, mereka memiliki gaya hidup yang cukup yang mewah, kadang-kadang fasilitas yang berlimpah, sudah tuh aset-aset yang cukup banyak. Nah, saya kira dari aspek itu mereka tidak diragukan lagi dari aspek ekonomi. Tetapi keserakahan ini yang menjadi salah satu faktor juga menjadi penyebab ada orang ingin korupsi. Lalu bisa jadi cost politik yang tinggi. Nanti misalnya dalam hal menentukan jabatan dipilih tanpa melihat rekam jejak, tanpa melihat keahlian, tanpa melihat kapasitas yang dimiliki, tetapi karena dia sebelumnya mendukung sebagai calon kepala daerah, maka ditempatkan saja posisi-posisi tertentu. Nah, ini yang menjadi catatan kita juga, saya kira. Karena kolaborasi antara kekuasaan dengan pengusaha nanti untuk mengincome politik, nah ini yang dikhawatirkan menjadi faktor-faktor menjadi suburnya korupsi di kita saat ini. Putusan peradilan yang cukup rendah, saya kira. Baik Pak Dedeng dan Bu Nuni, kita terima telepon dulu. Ada pendengar Pro 1 yang ingin bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Virgon di Banyuasin. Di sini ada praktisi hukum Universitas Sriwijaya, ada Pak Dedeng Zawawi SHMH, dan koordinator Fitra Sumatera Selatan ada Bu Nuni Handayani. Silakan Pak Virgon. Baik, terima kasih Mbak Dela. Selamat pagi untuk kedua narasumber. Ini topiknya berani ya, luar biasa sekali pagi ini terkait dengan korupsi. Ya, menjengkelkan memang. Jadi bukan hanya untuk di Sumatera Selatan, tapi kita melihat hukum di Indonesia kan untuk korupsi juga belum maksimal ya. Undang-undang perampasan aset juga belum selesai dibereskan oleh DPR. Ya, banyak dugaan-dugaan hingga akhirnya mungkin sebelum dipukul palu, hingga akhirnya belum disahkan, jadi membuat para koruptor ini masih melenggang dengan aman. Nah, terkait dengan kasus yang terjadi di Sumatera Selatan, sebenarnya sih mungkin sebagian bagi orang menganggap mengagetkan ya Pak Bu ya. Tapi sebagian dari kita mungkin sudah menduga-duga, karena banyak sekali kecurigaan dari semua banyak orang. Apalagi ini posisi yang basah ya kalau kita bilang untuk ketenagakerjaan ini. Jadi kalau kita lihat dari proses kerja juga cukup luar biasa. Ini kalau nggak salah dari berita yang saya baca juga rekan-rekan buruh kayaknya bersyukur karena dari proses yang ada itu banyak gratifikasi Pak ya terkait dengan OTT ini dari tersangka juga. Nah, mungkin pertanyaan saya untuk kita semua, kan ini kan Sumatera Selatan juga belum memiliki gubernur ya, artinya masih PJ gitu ya. Nah, jika emang nanti sudah Pak Hemendri sudah dilantik gitu ya, apakah langkah-langkah berikutnya gitu ya? Karena kalau kita melihat dari kepala dinas yang ada yang menjabat itu kan prosesnya kan mereka sebagai ASN kalau ya, ASN kemudian juga menempati posisi strategi, kadang juga dipindah-pindah dari posisi dinas apa ke dinas apa gitu ya. Nah, kadang-kadang juga tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, kemampuannya, yang dikhawatirkan juga nanti kepemimpinannya juga tidak baik. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, kira-kira nanti orang-orang yang menjabat sebagai kepala dinas ini juga sesuai dengan peruntukannya, jabatannya, juga tahu apa yang dikerjakannya, dan orang-orang yang punya karakter yang baik, itu bukan karakter yang korup ya. Apalagi kalau di dinas ketenagakerjaannya juga lapang-lapangan yang langsung, karena banyak sekali sorotan kalau saya baca di beritanya ini. Ini gimana Bapak Ibu? Terima kasih Mbak Dela. Baik, terima kasih Pak Virgon di Banyuasin. Silakan mungkin kita sebelum ke Pak Dedeng ditanggapi Bu Nuni. Silakan Bu Nuni. Oke, terima kasih. Saya mencoba menanggapi langkah-langkah ya. Pertanyaannya langkah-langkah untuk gubernur yang baru ya, dengan kejadian OTT di awal tahun ini.
mungkin yang harus dilakukan adalah ketika menunjuk atau meminta kepala dinas atau pembantunya istilahnya itu ya, harus memang orang-orang yang punya kapasitas, kemudian komitmen untuk membangun masyarakat. Yang ketiga, kejujuran penting sekali ya. Yeah. Dan dia transparan juga dalam mengelola anggaran, karena anggaran ini bukan uang mereka, tetapi uang yang dikumpulkan dari pajak rakyat. Jadi mereka harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya juga. Nah, kemudian tadi jujur sudah harus, itu penting sekali ya, komitmen. Nah, itu yang harus dilakukan oleh gubernur yang akan datang dalam merekrut pembantunya itu yang memang benar-benar dia punya komitmen yang baik untuk membangun Sumsel khususnya ya, karena kalau tidak ya mungkin akan terulang lagi kasus-kasus seperti ini. Nah, ini baru satu contoh kasus yang kebetulan OTT. Nah, kalau misalnya kita targetkan OTT setiap bulan misalnya, itu bisa jadi akan mengurangi paling tidak membuat rasa takut gitu ya, mikir wah nanti kena OTT lagi gitu kan. Nah, ini kalau bisa dilakukan secara periodik sehingga untuk pencegahan itu. Nah, kemudian kalau gubernur kayaknya ini aja ya. Kemudian ketiga, dalam mengalokasikan anggaran. Alokasi anggaran di dalam APBD itu juga harus melihat dari maksudnya cakupan dari dinas masing-masing. Ketika dinas itu memang cakupan wilayahnya luas, kemudian ini jangan terlalu kecil juga. Karena apa? Kalau saya lihat ini memang banyak anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan. Ini banyak kegiatan yang untuk misalnya kayak kemarin BanQ hampir 2 triliun ya, 1,9 sekian gitu. Nah, ini kan sementara dinas-dinas yang memang dia bekerja untuk masyarakat itu kecil. Nah, ini ada keberimbangan tentang anggaran, terutama anggaran-anggaran yang memang peruntukannya untuk masyarakat kecil. Itu harus ada peningkatan gitu. Mungkin itu. Baik, itu tadi dari Koordinator Fitra Sumsel. Kita ke Pak Dedeng. Pak Dedeng, tanggapannya juga dari pernyataan dari Pak Virgon yang ada di Banyuasin tadi. Ya, baik, ini ada tanggapan dari Pak Virgon, pertanyaan ya. Ini salah satu representasi saya kira dari masyarakat, bahwa masyarakat menghendaki adanya pemerintahan yang bersih, saya kira ya. Apalagi harapan ini setelah pilkada serentak, di mana kabupaten, kota, dan provinsi itu akan diisi oleh kepala-kepala daerah yang definitif hasil dari pilkada serentak. Nah, ini jadi harapan masyarakat secara luas agar ada suatu perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari daerah-daerah yang ada terutama di Sumatera Selatan agar terhindar dari kasus-kasus korupsi. Nah, ini harapan ini saya kira harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah yang terpilih. Saya kira yang pertama itu komitmen dari kepala daerah yang ada. Yang pertama, nanti biasanya khawatirnya juga bawah-bawahan ini ada hal-hal yang tidak baik kalau misalnya tidak ada komitmen yang kuat dari kepala daerah yang terpilih, saya kira. Nah, selanjutnya bahwa komitmen ini dari gubernur atau bupati atau wali kota, lalu nanti akan diikuti oleh komitmen itu oleh kepala dinas atau orang-orang yang nanti akan ditunjuk atau dipercayakan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bidangnya, lalu misalnya sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan komitmen, lalu nanti ada fakta integritas untuk tidak korupsi, lalu betul-betul program-program itu memang diberlakukan untuk rakyat secara menyeluruh. Nah, dari komitmen ini saya kira perlu juga ada MOU misalnya. Kalau kita jujur, boleh saja kita diawasi oleh aparat penegak hukum sebelum kalau kita misalnya tidak ada niatan untuk hal-hal yang sifatnya korupsi. Nah, lalu bagaimana manajemen daripada ASN ini bisa dilaksanakan baik? Misalnya untuk kepala dinas ini adalah orang-orang yang sudah memang layak untuk menduduki jabatan tersebut. Nah, selanjutnya bahwa bagaimana ASN ini adalah orang-orang yang memang betul-betul memiliki memang memiliki kapasitas di bidangnya. Nah, saya kira apa yang ditanyakan oleh Virgon tadi ini adalah perlunya komitmen bersama antara kepala daerah dan jajarannya untuk anti korupsi. Nah, harapan saya memang sewaktu akan mencalonkan diri itu ada program-program anti korupsi mestinya. Nah, karena OTT ini terjadi rutin sekali.
tidak ada efek jerah. Misalnya kepala daerah dalam 1 bulan dia diliput oleh berbagai media, lalu disorot, lalu disidang. Ternyata 3 bulan kemudian terjadi lagi OTT. Lalu 5 bulan terjadi OTT. Nah, peradilan ini kita lihat pada proses terakhir menjadi kabur. Nah, ini yang menjadi kondisi yang memprihatinkan. Saya kira untuk pertanyaan dari Pak Purkon, komitmen bersama, lalu manajemen AS yang baik, lalu bagaimana transparansi, akuntabilitas, lalu tanggung jawab, lalu penegakan hukum, misalnya lalu moralitas yang bersih, lalu pejabat-pejabat itu memang orang-orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika, melanggar moral, melanggar aturan hukum. Nah, ini kalau kita menempatkan orang-orang itu, harapan kita apa yang ditanyakan oleh Pak Purkon, salah satu yang mewakili daripada masyarakat secara menyeluruh, saya kira ini bisa jadi harapan. Jangan sampai nanti setelah 3 bulan OTT lagi, nanti kita baru membahasnya nanti OTT. Nah, ini kalau bisa kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Nah, baik, ini sementara. Agar tidak terjadi lagi OTT selanjutnya nih Pak. Masalah hukum, penegakan hukum ini sendiri, apakah perlu adanya penegakan hukum karena paradigma atau pikiran masyarakat ini hukum ini bisa dibeli atau juga untuk orang-orang yang punya uang atau punya jabatan. Sedangkan banyak kasus-kasus kecil ini dengan masa tahanan yang tinggi nih Pak Dedeng. Ya, pertama juga penegak hukum juga harus memiliki kemampuan, sudah itu memiliki dalam hal misalnya suatu kasus itu dia mampu membuktikan di proses peradilan, dan sampai nanti pada saat persidangan penegak hukumnya kalah dari koruptornya. Nah, jadi penegak hukum juga harus mampu memiliki kemampuan yang baik, saya kira, untuk misalnya memori ini dalam proses hukumnya, lalu bukti-bukti, lalu fakta-fakta persidangan, dan juga komitmen dari para hakim, jaksa misalnya, dan penegak hukum lainnya betul-betul untuk benar-benar menegakkan hukum ini, saya kira. Baik. Tidak hanya pada peradilan tingkat pertama, juga tingkat kedua, tingkat Mahkamah Agung, dan tingkat-tingkat selanjutnya. Komitmen bersama ini saya kira untuk kecintaan terhadap Indonesia, bagaimana hukum ini mendapat kepercayaan yang baik di masyarakat. Nah, masyarakat ini yang menilai. Kadang-kadang kalau putusannya jadi pro kontra, biasanya proses peradilannya adalah hal yang nggak beres, walaupun memang sulit untuk dibuktikan mafia peradilan ini kadang-kadang. Gitu, Mbak. Baik, Pak Dedeng dan Bu, kita break sejenak ya, dan nanti kita akan menerima telepon kembali untuk masuk di line telepon kami di 0711369977. Kita akan dengarkan wawancara singkat bersama Direktur Sira Sandi bersama reporter kami Rocky Pratama. Pendengar, saya saat ini sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya Sira, Kak Rahmat Sandi. Ini kan sedang hangat-hangatnya OTT atau operasi tangkap tangan Kepala Dinas Kerja, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan yang kemarin sudah rilis di Kejati Sumsel, dan kita tahu ini cukup mengejutkan masyarakat Palembang, terutama masyarakat Sumatera Selatan. Nah, saya ingin ke Kak Sandi, apa yang menjadi catatan Anda terkait perkara ini? Kita pertama mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Terus kita mengapresiasi kinerja Kejari Kota Palembang yang bisa menangkap OTT Kepala Dinas di Snaker Trans Sumatera Selatan. Dalam hal ini penerbitan sertifikat K3. Kami memandangnya hal tersebut sangatlah membuat para investor maupun pelaku usaha yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan memang terganggu dari ulah oknum tersebut. Karena ini langsung disampaikan ada orang atau tokoh yang melaporkan langsung kepada Kejati Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti hal tersebut, dan pihak Kejati langsung merespon ini untuk dan mengarahkan kepada Kejari Kota Palembang. Nah, dan persoalan tersebut saya melihat ini K3 ini, sertifikasi K3, tidak seluruh perusahaan besar yang harus mendapatkan hal tersebut, karena beberapa rekanan Pemkot, Pemprov
yang akan melaksanakan proyek jalan setapak, jalan apa, terus bangunan yang bersifat yang konstruksi, mereka akan harus mendapatkan sertifikasi K3 dari Disnaker Trans. Jadi beberapa ini kami mungkin melihat hal tersebut bukan hanya satu perusahaan ini saja, tapi kalaupun dia menjabat 2024 sampai sekarang, itu berapa proyek yang ada di Sumsel ini dan berapa sertifikasi yang telah dikeluarkan oleh tanda tangan TSK ini. Ya, apalagi ini kan K3 ya, artinya sangat penting begitu. Mungkin banyak sertifikasi K3 yang seharusnya tidak dikeluarkan, tapi karena tadi diduga ada ancaman meminta uang oknum tersebut, akhirnya K3 itu dikeluarkan. Artinya banyak sertifikasi yang sebetulnya mungkin tidak layak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Jadi harus ada evaluasi, Kak. Iya, kami melihat ini kan persoalan pertama ini sangatlah penting dalam proyek pengadaan jasa konstruksi yang ada di ini. Karena pengusaha biasanya pengen cepat, tidak mau bertele-tele. Karena itu adalah persyaratan mutlak dalam kontrak dan penawaran nantinya. Dan kalau untuk perusahaan yang besar, memang diperlukan dan perlu analisis yang sangat panjang untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak misalnya pabrik apa-apa itu. Nah, kalau untuk yang jangka pendek, jadi kontraktor yang pemborong kontraknya 3 bulan harus selesai. Nah, kebiasaan itu. Karena saya sempat bertemu dengan teman yang seorang kontraktor, dia bicara ya sekali tembak paling minimal 15 juta untuk sertifikasi satu kegiatan. Gitu. Itu yang maksudnya 15 juta itu uang yang dipinta oleh oknum itu ya? Ini bukan oknum ya, karena teman saya itu mengerjakan proyek di kabupaten lain. Mungkin rekomendasi sertifikasi mungkin juga lewat Disnaker Trans, kayak saya tidak tahu, tapi dia berbicara, oh ini parah nih. Memang kalau saya dulu 2 kegiatan, satu kegiatan 15 juta untuk mendapatkan sertifikasi K3. Kalau mau keluar sertifikat itu harus 15 juta, kurang lebih begitu ya, Kak ya? Iya, satu kegiatan satu K3-nya. Oke. Nah, apakah Anda juga melihat bahwa perkara ini tidak hanya selesai di seorang pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu kita tahu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan. Apakah ini akan melebar, Anda melihatnya? Karena kita tahu bahwa kejahatan korupsi itu tidak dilakukan sendiri biasanya, tapi dilakukan secara bersama-sama dan tersembunyi begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi kalau ini pengen dibedah, pengen diungkap usut tuntas dalam pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 ini. Jadi pelaku-pelaku usaha yang merasa pernah diperas atau apa, silakan melapor untuk kita mengetahui berapa besar, berapa banyak uang yang digeruk oleh oknum. Dan kita tidak akan tetap menjunjung tinggi praduga dan bersalah, dan juga tidak bisa menutup kemungkinan ada aktor yang bermain di sini. Aktor utama begitu ya? Kita tidak tahu kan, apakah pemimpinnya, apakah orang mana kan. Yang pasti ada kepentingan dari beliau untuk menggeruk ini, untuk ada kepentingan yang lebih besar lagi untuk kedepannya. Saya tidak bisa berbicara dulu sebelum penyidik akan menyelidiki kasus tersebut ya. Ya kan ini kan Kepala Kejari Palembang Bapak Hutamrin kan sempat mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran aliran dana begitu ya, rekening-rekening. Artinya apakah Anda melihat nanti jika ditemukan rekening-rekening itu ada kemungkinan akan menemukan tersangka-tersangka lain menurut Anda? Kalau dari aliran rekeningnya nanti tertuju pada seorang tokoh atau seorang pejabat tinggi, itu harus Kejari harus bertindak tegas, karena kita dari wartawan maupun LSM tetap mengawal hal tersebut. Karena hal tersebut ya berdampak negatif yang dilakukan oleh oknum ini kepada investor dan pelaku usaha yang di Sumatera Selatan. Kita meminta Kejari, kita yakin
masih yakin bahwasanya Kejari akan membuka ini sampai ke akar-akar. Iya. Artinya kita memberikan dukungan kepada Kejari untuk terus melakukan pengembangan begitu ya, Kak ya? Iya, siap. Iya, benar. Nah. Karena ini kan menurut Anda kan, andaikan nanti ada tokoh lain atau oknum lain yang terjerat perkara ini, artinya ini bukan perkara yang ngecek-ngecek dalam tanda kutip ya. Apakah Kejari harus dibantu oleh lembaga lain, lembaga yang khusus menangani korupsi yang mungkin yang lebih besar, mungkin ada supervisi oleh KPK begitu menurut Anda? Pentingkah seperti itu? Kalau kita memandangnya bukan ini Kejari Kota Palembang pertama dalam penyelesaian kasus Tipikor, alhamdulillah mereka mendapat peringkat 1 dari KPK. Kita masih yakin dan beberapa Kejari Kota Palembang juga sudah menyelamatkan 32 miliar lebih keuangan negara. Kita yakin bahwasanya Kejari Kota Palembang mampu untuk melakukan hal tersebut sampai ke siapapun di belakang ini akan bisa diungkapnya. Baik Kak Sandi, terakhir mungkin ya, ini kan dengan dilakukan OTT terhadap Kepala Disnaker Transumsel Sumatera Selatan ini kan artinya membuka mata publik juga ya bahwa kejahatan terorganisir yang biasa kita sebut korupsi masih terjadi di Sumatera Selatan. Nah, kalau dari pengalaman Anda secara empiris, bagaimana sebetulnya kondisi Sumatera Selatan ini kalau kita kaitkan dengan kejahatan korupsi? Sudah semasif itukah? Untuk korupsi, kita sebagai pihak anti korupsi di Sumatera Selatan ya bukan pesimis dalam pemberantasan korupsi, tapi paling tidak ini adalah awal untuk membuat efek jerah para koruptor yang akan datang untuk melakukan pungli maupun pemerasan tentang perizinan maupun yang lain-lain. Jadi berkurangnya pikiran korupsi di antara pejabat ini diakibatkan hal tersebut mungkin akan membuat ekonomi kita akan meningkat. Tapi korupsi tentang infrastruktur yang lainnya yang kami selalu gaungkan masih agak sedikit terhambat dalam pengungkapan karena kita perlu masih harus benar-benar bekerja keras untuk mengungkapkan kasus tersebut. Maksudnya adalah korupsi yang terkait dengan infrastruktur ya, pembangunan begitu ya, Kak ya? Pembangunan, karena ini kita belum terlalu tersentuh menurut. Tabrakan pertama ada undang-undang BPK, ada PP pemerintah, yang akhirnya ya pihak agak sedikit tidak bisa melangkah apabila sudah ada temuan BPK. Gitu. Terima kasih Kak Sandi sudah berbincang bersama RRI. Selamat pagi. Sama-sama. Terima kasih Bung Rokia. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja didengarkan wawancara singkat Rocky Pratama bersama Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya atau SIRA bersama Bapak Rahmat Sandi. Dan tentunya di Dialog Palembang pagi ini, pendengar, kita masih bersama narasumber kita untuk pagi hari ini yang sudah hadir di studio bersama Ibu Nuni Handayani, Koordinator Fitra Sumatera Selatan, dan Bapak Dedeng Zawawi, SHMH, praktisi hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Kita kembali ke Bu Nuni lagi nih Bu. Ini tentunya tentang masih membahas tentang korupsi ya. Dan tentunya kalau dari Fitra sendiri, kalau untuk Fitra sendiri, apa sebenarnya yang sudah dilakukan Fitra terhadap pemerintah juga? Apakah juga ikut mengawasi transparan keuangan atau juga yang lainnya yang ada di pemerintahan di Sumatera Selatan, Bu Nuni? Ya, siap. Kalau dari Fitra sendiri, kita mendorong bagaimana sebenarnya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran itu yang proporsional ya. Jadi memang sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaan itu secara transparan. Nah, untuk bicara transparansi di wilayah Sumatera Selatan ini, kita yang notabene data ini adalah basic kami gitu, itu sangat kesulitan untuk mendapatkan data-data, terutama data-data kayak seperti APBD gitu. Nah ini
yang menjadi masalah artinya dari segi transparansi pengelolaan anggaran sendiri kami menilai memang buruk ya, kalau boleh dibilang buruk gitu. Ya. Karena ini penting, karena apa? Ketika masyarakat mengetahui misalnya berapa anggaran untuk dinas A misalnya. Oke. Nah, mereka akan memantau misalnya, oh anggarannya sekian, kemudian peruntukannya untuk apa. Nah, ini yang kalau misalnya ditemukan anggaran-anggaran yang tidak jelas peruntukannya, ini bisa kita suarakan. Nah, yang selama ini kita lakukan adalah itu, bagaimana sebenarnya menyuarakan anggaran-anggaran yang memang sebenarnya tidak jelas itu harus digunakan kepada peruntukannya kepada masyarakat. Dan kalau mau bicara secara ini bahkan di beberapa dinas itu misalnya banyak sekali, kalau kita lihat ya, anggaran-anggaran itu misalnya anggaran perjalanan dinas itu kan sebenarnya nominalnya lumayan sangat besar sekali, sebenarnya peruntukannya ya apa gitu, daripada misalnya dialokasikan untuk pembangunan apa yang memang masyarakat bisa akses, bisa memanfaatkan dari dampak pembangunan itu akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kalau bicara tentang anggaran lagi-lagi untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar itu masih, kalau kami bilang hampir sekitar 60% itu anggaran yang kami bilang anggaran yang tidak jelas gitu, peruntukannya, secara peruntukannya, daripada untuk misalnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Baik, Bu Nuni dan Pak Dedeng, kita terima telepon kembali ya. Ada pendengar Pro 1 yang bergabung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dela. Selamat pagi, Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan, Pak. Iya, selamat pagi, Bapak Ibu narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah anggaran ya, penyelewengan anggaran. Ya, sekarang kan di Indonesia bakal punya gubernur baru, bupati baru, wali kota baru di sini ya. Nah, di sini nanti sekarang kan waktu dia berkampanye, janjinya itu sangat muluk sekali kan, akan beras korupsi, beras dan sebagainya. Nah, ini sekarang kan tinggal awas, hati-hati rakyat akan lagi janji kepada mereka yang terpilih. Nah, segini Pak, tentang ini, Pak, masalah penyelenggaraan anggaran itu lebih dominasi oleh ADD, oleh para kepala desa. Contoh sebegini Pak, saya kan tinggal di Bandung Timur, tapi beraktivitas sehari di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut itu terdiri dari 415 desa, 5 kelurahan, dan 42 kecamatan. Itu entah berapa persen Pak yang para kepala desa yang menganggarkan ADD kepada masyarakat. Saya di sini sebagai RW Pak, maaf nih, belum pernah dipanggil seorang kepala desa bahwa anggaran ADD sekian, tidak pernah kan? Nah, makanya wajar di sini. Wajar kalau kepala desa begitu demonstrasi ingin menambah jadi 9 tahun. Waduh, itu saya tidak setuju. Kenapa diketok palu waktu itu 8 tahun? Sebetulnya 5-6 tahun juga udah terjadi seperti. Nah, saat saya bertanya, sejauh mana Pak sanksi hukumnya misalkan seorang bisa kepala desa yang pernah terlibat hukum tiba-tiba mencalonkan kepala desa kembali, apakah dicabut hukumnya hak politik atau bagaimana? Itu mohon penjelasan Pak, karena apa sedikit Pak, ya kebetulan yang terpilih sekarang jadi wakil bupati Garut itu anaknya petinggi Polri. Waktu itu kepala desa gerah, kalau ini tidak jadi takut mereka diungkap masalah penyelewengan masalah dana desa. Penjelasan, terima kasih Pak. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dedeng ditanggapi Pak Dedeng. Ya, terima kasih ini dari Pak Ahmad Nurwan. Ya, pertanyaan saya kira sangat bagus karena ini mengakar. Ini pertanyaannya dari anggaran desa. Nah, ini cukup banyak kepala desa di Indonesia ini, apalagi di Kabupaten Garut sendiri itu terdata 415 desa dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara melalui adanya undang-undang desa. Nah, ini bagaimana misalnya terjadi berbagai korupsi, misalnya penyalahgunaan anggaran untuk desa. Ini juga cukup memprihatinkan bagaimana bentuk pengawasannya dengan desa yang cukup banyak. Lalu bagaimana untuk kepala desa yang akan mencalonkan tetapi sebelumnya dia bermasalah dengan hukum. Nah, apalagi tadi Pak Nurwan sebagai dari juga pemerintahan tidak diajak atau tidak mengenai anggaran ini. Nah, ini saya kira catatan memang yang
cukup menjadi PR bagi kita, bagaimana anggaran yang cukup besar ini yang tersebar di berbagai desa yang dianggarkan setiap tahun, bagaimana pengawasan. Nah, inilah salah satu yang kita kutip itu, banyak sekali anggaran-anggaran yang katakanlah bocor yang tanpa pengawasan untuk mengawasi cukup banyak kepala desa. Lalu misalnya yang juga menjadi memprihatinkan juga bahwa kepala-kepala desa ini bisa saja dijadikan alat politik. Nah, misalnya salah satunya calon bupati, anak dari salah satu petinggi Polri misalnya, itu kalau misalnya kepala desanya kalau nggak memilih nanti diancam, apalagi kepala-kepala desa ini katakanlah orang-orang yang memang dikenal di desa sehingga dia terpilih, tetapi kalau kita lihat dari kepemahaman akan hukum, kadang-kadang lebih banyak yang minim dari pengetahuan dan keterangan anggaran, pengetahuan tentang hukum, tetapi ketika dia mencalonkan, dia terpilih. Nah, karena keminiman akan kepemahaman ini seringkali digertak dengan hal yang seperti yang disampaikan oleh Pak Nurwan tadi, mereka jadi ketakutan. Yang mereka lihat adalah kekuasaan, bukan aspek hukumnya. Nah, ini seringkali menjadi potensi bahwa berbagai kepala desa ini dijadikan sebagai alat politik untuk meraih suara. Nah, ini juga melalui undang-undang desa bagaimana pemerintah mengedepankan memberikan kepemahaman yang baik bagi kepala desa yang ada katakanlah di Indonesia. Nah, ini dari struktur yang terbawa itu kepala desa sudah diatur oleh undang-undang desa. Nah, ini menjadi PR kita bersama, saya kira. Apa yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Nurwan merupakan salah satu informasi, saya kira, dan banyak sekali informasi-informasi yang belum tergali di tingkat desa ini mengenai anggaran, mengenai jaringan alat politik, lalu mengenai, saya kira saya juga sependapat, kok kenapa kepala desa jabatannya justru diperpanjang menjadi 9 tahun. Nah, logikanya, nah ini kok pembentuk undang-undang di DPR tidak melihat realisasi di bawah, di lapangan, atau misalnya membentuk suatu peraturan itu survei dulu ke lapangan, lalu lihat dulu kondisi yang ada, baru membentuk aturan. Nah, ini juga menjadi PR bagi kita dalam membentuk suatu undang-undang. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Nurwan itu menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama, terutama bagi pihak-pihak yang katakanlah memangku kepentingan, yang berwenang membuat aturan, yang membuat undang-undang, dan aparat penegak hukum itu sendiri. Nah, sementara itu. Baik. Mbak. Baik, Pak Dedeng dan Bu Nuni, kita terima telepon kembali. Ada yang bergabung, Pro 1, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Pak? Novel, Mbak. Pak Novel di Muara Enim. Di Muara Enim, silakan Pak Novel. Ini saya cuman bertanya, karena kan operasi tangkap tangan itu kan, apakah yang saya mau tanyakan, apakah di saat masa jabatan udah berakhir, apa yang baru lanjut? Satu. Dan kedua, yang disebut korupsi itu termasuk bantuan-bantuan kayak bansos atau bangunan yang terbengkalai itu, apakah itu termasuk korupsi apa enggak? Nah, maksud kami itu sebagai masyarakat, kalau emang itu termasuk di korupsi, gimana tindak lanjut dari pemerintah? Karena di wilayah yang pastinya Desa Subanjeriji itu terlalu banyak yang terbengkalai. Sedangkan dana-dananya itu kayak Komsimas itu kan biayanya sempat mencapai 200 sekian juta. Nah, sedangkan itu kan nggak bermanfaat bagi kami sebagai penduduk desa, karena kan itu dibutuhkan untuk desa. Nah, jadi maksud kami itu, apakah itu bisa diproses atau enggak untuk pemerintah yang udah berakhir? Baik. Karena itu merugikan bagi negara, karena bisa bilang merugikan itu, Mbak. Buat apa membuat bangunan tersebut untuk masyarakat kalau nggak bermanfaat? Baik. Segitu saja. Masalah jalan-jalan juga itu nggak ada yang sama seperti yang diberikan sama pemerintah. Nah, jadi kami harapkan itu kalau bisa dari pihak pemerintah itu, kalau nurunkan dana-dana bantuan baik pun bansos maupun APBN itu, kalau bisa itu
dikasihkan tim tanpa setahu mereka di lapangan. Baik, segitu saja Kayak Pak. gitu, Mbak. Ya, terima kasih. Itu Baik. aja, Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Bu Nuni. Bu Nuni, ini masalah anggaran nih Bu Nuni ya. Silakan Bu Nuni dari Koordinator Fitra Sumatera Selatan. Iya, selamat siang Pak Pak Noval. Pak Noval. Di Muara Enim. Di Muara Enim kan jauh sekali ya. Ini kalau bicara tentang anggaran tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan baik di tingkat desa, kabupaten maupun provinsi, keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Dalam menyusun perencanaan itu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tetapi yang terjadi sampai saat ini APBD maupun APBN yang dialokasikan dalam ADD misalnya itu biasanya sudah ada RAP dari kabupaten. Nah, sebaiknya itu tadi bagaimana masyarakat itu kebutuhannya apa? Kalau kebutuhannya jalan ya bangunkan jalan. Kalau kebutuhannya apa? Misalnya sumur ya dibuatkan sumur. Bukan misalnya masyarakat butuh sumur tapi dibuatkan sesuatu yang memang tidak dibutuhkan, sehingga itu akan menyia-nyiakan anggaran yang diturunkan seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan itu memang benar-benar terjadi. Saya pernah turun misalnya waktu itu di desa Kabupaten Muba, itu benar-benar bagaimana masyarakat itu tidak tahu menahu tentang anggaran itu. Bahkan sebenarnya di awal-awal DD dana desa ya, dana desa terbit itu ada diwajibkan sebenarnya setiap desa menampilkan APBDes di setiap sudut itu. Tetapi yang kami coba lihat itu cuma kelondongan. Beda ketika misalnya kita lihat di Jawa, itu benar-benar detail gitu, sehingga masyarakat itu bisa memantau nih. Misalnya anggaran untuk jalan sekian iya, itu sehingga ketika mereka dialokasikan anggaran itu bisa memantau, mengawasi gitu. Nah, ini yang tidak terjadi di kita. Nah, maka benar yang disampaikan oleh Pak Novel tadi bahwa banyak istilahnya bangunan-bangunan yang terbengkalai, kehabisan anggaran, dan karena memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau bicara tentang tadi ada pertanyaan korupsi itu apa ya? Korupsi itu yang jelas dia mengambil uang yang harusnya digunakan untuk pembangunan daerah atau APBD atau APBN itu diambil secara personal pribadi atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak di luar pembangunan. Nah, ini mengambil secara personal, baik personal maupun kelompok-kelompok. Nah, ini yang terjadi. Kalau di desa kayaknya hampir rata-rata sama ya. Bagaimana pengelolaan APBDes itu keterlibatan masyarakat terutama dalam Musrenbangdes itu kan misalnya ada perwakilan dari disabilitas, dari semua pihak ya. Iya, perwakilan dari ini. Jadi ketika misalnya apa yang mau dibutuhkan itu jangan misalnya kalau kelompok perempuan itu malu bicara, ya bagaimana mancing untuk mereka bisa bicara bahwa tahu tentang kepentingan masyarakat, kepentingan dia sebagai masyarakat desa itu apa yang dia butuhkan untuk dia bisa bertahan hidup di desa itu, kemudian dia bisa sejahtera, dia bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Itu yang mestinya dilakukan oleh aparatur desa. Nah, ini yang mungkin kita perlu kerja keras lagi untuk bagaimana mendorong aparatur desa itu dalam menyusun perencanaan, implementasi juga melibatkan masyarakat. Baik, Bu Nuni, kalau dari Fitra sendiri mungkin rekomendasi kebijakan apa yang diajukan oleh Fitra Sumatera Selatan ya, ini untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Sumatera Selatan, terkhususnya yang ada di bidang ketenaga kerjaan? Kalau terkait ketenaga kerjaan, cakupannya luas juga. Ini karena masyarakat juga jangkauan ininya. Jadi pertama kalau dari segi anggaran ya proporsi anggaran itu dicukupkan. Kemudian pengelolaan terutama ya tadi. Pengelolaan itu tadi di awal sudah saya sampaikan, peruntukan dari anggaran di Disnaker Trans itu juga harus sesuai dengan peruntukannya. Jangan mengalokasikan anggaran-anggaran yang tadi tidak jelas, misalnya kayak
belanja jalan-jalan, kemudian itu bisa dipangkas, kemudian bisa dialokasikan kepada yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Baik, mungkin yang terakhir sebelum kita ke Pak Dedeng Zawawi, Ibu Nuni Handayani selaku Koordinator Fitra Sumatera Selatan, dengan ada kasus OTT di Snaker Sumatera Selatan, yang harapan ke depannya ini mungkin tidak terjadi lagi OTT, baik OTT ataupun korupsi yang ada di Sumatera Selatan. Silakan Bu Nuni. Yang jelas kami tidak berharap terjadinya korupsi. Kalau OTT itu adalah alat untuk menangkap para korupsi, tapi kalau tidak ada korupsi maka tidak akan ada OTT. Nah ini bagaimana sebenarnya tadi tentang komitmen, tentang kapabilitas, tentang tanggung jawab, kejujuran dari pemangku kebijakan. Ini yang kami harapkan, mereka memang benar-benar punya komitmen untuk membangun masyarakat Sumatera Selatan, sehingga visi misi dari pemerintah baik di kabupaten, provinsi maupun di kota itu bisa tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, itu tadi dari Bu Nuni Handayani selaku Koordinator Fitra Sumatera Selatan, dan ini Pak Dedeng Zawawi SHMH praktisi hukum. Harapannya Pak Dedeng untuk kasus-kasus yang ada di Sumatera Selatan, terkhusus kasus-kasus korupsi. Silakan Pak Dedeng. Ya, terima kasih Mbak, masih ada waktu. Ini saya menjawab pertanyaan dari Pak Novel secara singkat ya. Jadi Pak Novel pertanyaannya masa jabatan. Jadi ketika orang itu memiliki jabatan dari awal sampai akhir, sudah itu dia sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Jadi ada dua kategori itu. Selagi jabatan dan ASN melekat pada diri orang itu, maka dia dikategorikan misalnya melakukan suatu tindak pidana korupsi, maka masuk pada undang-undang tipikor. Lalu misalnya apa yang disebut korupsi? Korupsi ini kan merugikan uang negara itu sumbernya baik APBN atau APBD. Jadi dengan maksud penyalahgunaan untuk kepentingan diri kita dan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Itu diatur Pak Novel di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Lalu misalnya ada pembangunan yang tidak sesuai peruntukan, bisa mangkrak kalau dia merugikan keuangan negara, itu masuk kategori tidak pidana korupsi. Terima kasih dari ini tadi untuk kasus-kasus korupsi di Sumatera Selatan. Kita mengharapkan agar tidak terjadi lagi. Ini kok tidak ada efek jerah yang terjadi di kita, karena saya kira baru beberapa waktu yang lalu juga terjadi operasi tangkap tangan dari kepala daerah. Kalau kita catat kepala daerah yang ada di Sumatera Selatan ada beberapa. Lalu ini kembali kasus yang cukup menjadi sorotan dari masyarakat itu adalah yang dilakukan oleh Kejari Palembang, itu Kepala Dinas Tenaga Kerja ini cukup memperhatikan bagi kita karena terjadi itu mengenai perizinan untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Nah ini bagaimana pemerintah yang ke depan ini bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparansi, keterbukaan, bertanggung jawab, akuntabel, dan bisa diawasi oleh masyarakat, saya kira. Sudah itu janganlah sekali-kali untuk melanggar aturan yang telah ada. Kita bekerja sesuai dengan kapasitas kita yang telah diatur oleh undang-undang. Apalagi kita melanggar undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Nah, komitmen ini saya kira sudah cukup terjadinya kasus-kasus korupsi yang di Sumatera Selatan. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk komitmen bersama untuk memberantas atau terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, ini bisa juga dimulai dari kepala daerah yang terpilih, karena kita berkaca bahwa kos politik yang cukup tinggi. Nah, ini juga akan memperhatikan menjadi akar penyebab salah satu potensi terjadinya korupsi ini. Saya kira bagaimana start dari sekarang ini kita untuk tidak terjadi lagi korupsi di Sumatera Selatan ini, terutama di dinas-dinas, misalnya yang terjadi ini di dinas Disnakertran Sumatera Selatan. Saya kira ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan bagaimana penegakan hukum itu bisa maksimal sesuai dengan undang-undang tipikor yang ada. Baik, terima kasih Pak Dedeng Zawawi atas waktunya bersama Pro 1 untuk hari ini. Bu Nuni juga terima kasih. Semoga di luar kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Bu Nuni dan Pak Dedeng. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan pendengar, itu tadi bersama kedua narasumber kita, ada Pak Dedeng Zawawi SHMH, ini praktisi hukum dari Universitas Trijaya Palembang, dan Bu Nuni Handayani dari Koordinator Fitra Sumatera Selatan, mengangkat tema penegakan hukum kasus korupsi di Sumatera Selatan, menyikapi kasus OTT di Snaker Trans Sumatera Selatan. Dan pendengar, nanti tepat pukul 9 kita ada di Halo RRI, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi, memberikan mungkin ada laporan ataupun aduan terkait masalah jalan dan lain-lainnya di Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.